Halo sobat semua, salam cinta budaya. Kali ini kita akan menyimak kisah si Pondik dan Pak Tembong. Sumber primer kisah dalam video ini ialah buku Dongeng-Dongeng Manggarai Jilid 1. Maknai kisah ini secara positif ya. Selamat menyaksikan. Dahulu kala, pernah terjadi kelaparan hebat di kampung Ruteng. Pada masa itu, hiduplah seorang yang bernama Pondik. Karena kelaparan menimpa kampungnya, maka ia pun pergi mencari nafkah ke Biting, di wilayah Manggarai Timur. Setibanya di sana, orang-orang bertanya kepadanya, "Hai Pondik, apa tujuanmu kemari?" Pondik menjawab, "Saya datang mencari padi, tuan-tuan. Sebab saat ini ada kelaparan hebat di wilayah kami di bagian barat." Mereka kembali bertanya, "Dengan apakah hendak kau beli padi kami?" "Oh ya, dengan gong, tuan-tuan." Jawabnya. "Seperti apa gongmu itu?" Tanya raja. "Seperti tendeng besarnya, tuan, dan bunyinya dapat terdengar di seluruh pelosok negeri kita ini." Jawabnya. Mendengar perkataan Pondik, Raja Biting serta-merta setuju untuk menukar padi dengan gong. Lalu raja berkata, "Padi kami berlimpah ruah di lumbung di loteng. Ambillah sesukamu." "Di mana gongmu itu, Pondik?" "Jangan cemas tuan, gong itu masih ada di kamarku di Ruteng." Jawab Pondik. Setelah itu, Pondik pun pulang ke Ruteng sambil membawa sewega beras. Tak lama di Ruteng, Pondik kembali ke Biting untuk mengambil sisa padi yang lain. Kali ini ia membawa pulang 3 wega atau 3 kilogram padi dari raja. Ketika pergi untuk ketiga kalinya, ia membawa serta lebah di dalam lepo. Setibanya di sana, mereka bertanya, "Di manakah gong itu?" "Ini, Pak. Izinkan kami memukulnya." "Jangan," jawab Pondik. "Tunggu sampai saya sudah tiba kembali di Ruteng barulah kamu memukulnya. Akan tetapi, kamu harus menutup dan menyumbat semua lubang di dalam rumah. Semua orang, baik kecil maupun besar, harus berada di dalam rumah pada saat itu." Setelah itu, pulanglah Pondik ke kampungnya di Ruteng sambil tak tanggung-tanggung membawa 3 sokal besar padi. 2 malam berselang setelah Pondik kembali ke Ruteng. Berkumpullah semua orang, baik kecil maupun besar di dalam rumah. Mereka menutup semua lubang di dalam rumah itu. Raja pun membuka sokal itu. Namun sialnya, mereka bukannya menemukan gong melainkan hanya sekumpulan lebah. Lebah-lebah itu serentak beterbangan keluar dari dalam sokal dan menyengat semua orang di dalam rumah. Muka mereka bengkak-bengkak. Anehnya, meski bengkak tersengat lebah, mereka tidak kunjung membuka pintu agar binatang-binatang itu dapat keluar. Para tetangga yang mendengar keriuhan dari rumah itu, segera datang membuka pintu. Begitu pintu berhasil dibuka, lebah-lebah itu beterbangan keluar. Semua orang dalam kampung itu berang bukan alang kepalang terhadap Pondik. Raja segera memerintahkan orang-orang untuk memanggil Pondik. Setibanya di rumah Pondik, pesuruh raja tersebut meminta Pondik untuk datang ke Biting. Namun Pondik bersikeras tak mau pergi. Pondik malah bertanya, "Mengapa gerangan raja memanggil saya?" Jawab orang itu, "Saya sama sekali tak tahu alasannya, Pak. Ia hanya menyuruh saya datang memanggil Bapak. Saya tidak mau pergi." Tukas Pondik. Pesuruh itu lalu pulang ke kampungnya dan menyampaikan kepada raja, katanya, "Pondik tak mau datang, tuan." Raja pun berang dan segera memerintahkan seorang pesuruh lain untuk memanggil Pondik. Namun di hadapan pesuruh itu Pondik tetap tak mau menghadap raja. Pesuruh itu mengangkat bedil hendak menembak Pondik. Akhirnya, Pondik pun menyerah dan ia dibawa menghadap Raja Biting. Setiba di rumah raja, raja berkata kepadanya, "Kau ternyata hendak mencelakakan kami." "Betul, tuan." Jawab Pondik. Mendengar jawabannya itu, raja memukul Pondik. Semua orang lain pun ikut memukulnya. Lalu mereka membawa Pondik ke Reo untuk diperkarakan. Setiba di Reo, berkatalah Raja Reo kepada para serdadu, "Gantunglah ia di pohon waru itu." Semua orang setuju lalu menggantung Pondik pada sebuah pohon waru. Pak Tembong baru saja kembali dari sebuah perjalanan. Perutnya buncit, badannya penuh kudis dan ia menderita beri-beri. Menjelang tengah hari, Pak Tembong tiba di bawah pohon beringin tempat Pondik digantung. Lelah oleh teriknya matahari, ia beristirahat di situ sambil makan sirih pinang. Namun ia tidak melihat Pondik. Kata Pondik kepadanya, "Hei Pak Tembong, mengapakah kau tak henti-hentinya menggaruk badanmu yang penuh kudis itu? Lihatlah pula perutmu yang buncit itu."
Mendengar ucapan Pondik, marahlah Pak Tembong. Ia menengadah ke atas dan dilihatnya si Pondik sedang tergantung. Katanya heran. Hei, ada apa denganmu? Jawab Pondik. Tuan, saya datang mengobati perutku. Tempo hari perutku terlalu buncit karena menderita beri-beri. Sekarang sudah ramping. Betapa girangnya hati Pak Tembong, mendengar pengakuan Pondik. Ia bertanya ragu. Benarkah, jangan-jangan Tuan hanya mau menipu saya? Jawab Pondik. Sungguh Tuan, tak mungkin saya menipu Tuan. Tuan toh bukan anak kecil. Ketika itu si Pondik sama sekali tidak tertawa sebab ketiaknya sakit akibat ikatan tali. Kata Pak Tembong kepadanya. Kalau begitu Tuan, kita bergantian. Sekarang giliran saya digantung dan Tuan turun, saya juga menderita beri-beri. Mendengar ucapan Pak Tembong, sangatlah girang hati Pondik. Katanya. Baiklah, Tuan, tolong Tuan lepaskan dahulu ikatanku ini. Selanjutnya barulah Tuanku gantung. Pak Tembong pun segera memanjat pohon itu dan melepaskan tali pengikat Pondik. Pondik lalu mengikat Pak Tembong, kemudian digantungkan pada dahan pohon beringin itu. Sekarang Pak Tembonglah yang digantung dan Pondik bebas. Ketika hari telah senja, orang-orang dari kampung berdatangan hendak memanah si Pondik. Setibanya di bawah pohon beringin semua serempak mengoloknya. Kami telah ditipu Pondik. Inilah hari terakhir baginya. Ayo teman-teman. Setelah itu, anak panah segera meluncur ke atas dan mengenai perut Pak Tembong, disertai umpatan. Mampuslah kau, apa alasan kau diikat di sini? Kau tidak bisa lagi mencuri. Sementara itu, Pondik terus melarikan diri. Memang Pak Tembong sempat berteriak. Matilah aku, saya Pak Tembong, saya telah diperdaya si Pondik. Namun mereka tidak mempedulikannya dan malah berkata. Kami tidak percaya, itu hanya tipu dayamu. Mampuslah kau. Mereka malah semakin bersemangat mengoloknya. Tak henti-hentinya anak panah ditiup dari sumpitan ke arah Pak Tembong. Pak Tembong pun terus-menerus berteriak meminta tolong. Mereka tetap saja tak menghiraukannya. Tak lama kemudian Tembong pun mati. Setelah ia mati, mereka melepaskan ikatannya dan menurunkannya ke tanah. Sesampainya di tanah, betapa terkejutnya mereka ketika mendapati bahwa ternyata ia bukan Pondik. Tangis mereka pun meledak. Mereka ternyata telah membunuh Pak Tembong, keluarga mereka sendiri, yang telah diperdaya si Pondik. Sebagian dari mereka mengusung jasad Pak Tembong, sebagian lainnya pergi mengejar si Pondik. Namun mereka tak berhasil menangkapnya.